Selamat siang, saya Wisnu Mulyadi dan ini melanjutkan latihan Cisco Packet Tracer bagian latihan ketiga. Sekarang sebelumnya semua komputer ini memiliki IP seperti berikut dan semuanya masih dapat berkomunikasi. Saya tunjukkan 081.3. Saya ujikan pada kedua ini saja terutama karena nanti kedua ini akan dipisah menjadi satu network address tersendiri dengan dua komputer ini memiliki network address sendiri. Tapi seperti ini tampak mereka masih terhubung. Uh, Utamanya saya akan menggunakan dua komputer ini saja untuk mendemonstrasikan. Selebihnya tetap saya aturkan untuk komputer yang ini dan ini juga. Jadi sekarang dengan mengganti IP pada komputer yang di sini dan juga pada di sini 2.2 ini sudah tidak berlaku. Tapi pada intinya dengan mengubah itu network address-nya sekarang sudah berubah menjadi seperti berikut. Network address mereka sudah menjadi berbeda. Jika saya lakukan ping, mereka tidak dapat terhubung dengan switch karena meskipun switch menghubungkan keduanya, tetapi keduanya memiliki network address yang berbeda sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi. Dengan begitu, kita memerlukan sebuah router. Sebelumnya kita pisahkan dahulu jaringan ini, bawa routernya, hubungkan komputernya. Sepertinya salah router. Sepertinya tidak. Mengapa tidak ada? Oh, salah router. Ini router yang benar. Dihubungkan dengan straight through pada interface. Ya akan pusing. Saya hubungkan ini pada fast Ethernet 1 dan di sini pada fast Ethernet 0. Baik, sekarang jaringannya belum aktif karena interface-nya belum diatur. Dengan begitu, kita atur dengan memasuki command konfigurasi pada command line dalam routernya, enable, dan masuk pada configure terminal, dan kita memasuki interface-nya. Pertama kita atur interface yang jaringan di sebelah sini. Ini terhubung kepada interface 01. Jadi kita aktifkan fast Ethernet 01 pada interface pada command line ini. Jadi interface fast Ethernet 01 00, maaf. Dan kita berikan IP address untuk interface ini dengan menuliskan IP address 192.168.1. Karena menggunakan network address 10, kita berikan IP yang berada di network yang sama, tapi kita gunakan IP terakhir saja 254. Kemudian subnet masknya dibuat, dan setelah IP address dibuat kita perintahkan no shutdown untuk mengaktifkannya dan diproses. Lakukan yang sama sekarang pada interface 10. Yang harus keluar dahulu. Oke, interface 10 dan sekarang kita assignkan IP addressnya 192.168.2.254 karena jaringan di sini menggunakan network address 2.0. Maka 192.168.2.0. Maka kita berikan IP yang berada dalam network address tersebut dan juga subnet masknya. Lalu no shutdown untuk mengaktifkan jaringan di sini juga. Jadi di sini diaktifkan interface-nya. Setelah itu langsung dapat kita lakukan pengujian koneksi. Jadi ini menggunakan router, dilakukan ping dari routernya, ping pada alamat
salah satu komputer. Misal saya ping pada komputer ini dengan alamat 192.168.2.1 karena alamat ini adalah alamat komputer ini. Oh, bukan copy. Jalankan dan terhubung. Kita uji sekali lagi dan ya terhubung dengan sukses 100%. Sekarang kita coba juga pada komputer di jaringan sebelah sini. Satu misal juga terhubung dengan baik. Baik, kita sudah uji bahwa komputer di sini terhubung dengan baik pada router, komputer ini juga terhubung baik pada router. Seharusnya ini juga terhubung baik karena kita berikan pengaturan yang sama. Jadi berikutnya kita uji dari komputer melakukan ping kepada router 168.1.254 dapat terhubung. Bagaimana jika saya ping 2.254? Belum dapat berkomunikasi pada interface routernya, interface yang satu lagi. Sama halnya jika saya lakukan ping pada alamat komputer yang berada di sini, dia juga tidak dapat berkomunikasi. Request timeout. Baik, untuk menyelesaikan masalah request timeout, masing-masing komputer perlu diatur default gateway-nya. Untuk itu pengaturannya di sini dimasukkan interface default gateway, dimasukkan IP dari interface yang digunakan jaringan ini pada router, yaitu 1.254 untuk jaringan ini. Jadi semua komputer yang di sini kita berikan setting yang sama untuk default gateway 192.168.1.254 karena komputernya juga berada di jaringan ini menggunakan interface itu. Untuk komputer ini default gateway-nya adalah interface yang 192.168.2.254. Komputer ini juga sama. Dan dengan begitu saya lakukan sekali lagi pengujian ping. Saya coba interface-nya. Interface router yang jaringan sebelah, yang jaringan sebelah sini sudah dapat di ping. Seharusnya komputernya juga dapat di ping. Seperti berikut. 2 juga dapat di ping. Oh, 192.168.2.2. Oke, sudah terhubung. Baik, dengan begitu sudah berhasil. Kita coba pada komputer ini juga. Ping 192.168.2.2 dapat dilakukan. 2.1 dapat dilakukan. Dengan begitu komputer pada network address ini sudah terhubung dengan network address yang berbeda. Meskipun network address-nya berbeda, mereka dapat berkomunikasi menggunakan router. Sekian latihannya dari saya. Terima kasih.